Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Herunisa dengan NIM D2302000005. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana cara memperbaiki citra guru setelah kasus pelanggaran terjadi? Jadi, untuk memperbaiki citra guru setelah kasus seperti ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yaitu tindak tegas pelaku. Guru yang melakukan pelanggaran harus diberi sanksi berat dan diproses hukum. Ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan tidak mentoleransi kejahatan seperti itu. Yang kedua, tingkatkan profesionalisme guru lain. Guru-guru lain harus menunjukkan sikap baik, bertanggung jawab, dan menjadi contoh yang baik. Yang ketiga, libatkan masyarakat dan orang tua. Adakan kegiatan bersama antara guru, siswa, dan orang tua untuk membangun kembali rasa percaya. Yang keempat, transparansi dan komunikasi. Sekolah harus terbuka soal penanganan kasus dan langkah perbaikan. Ini membuat masyarakat merasa dihargai dan percaya lagi pada guru. Yang kelima, pelatihan rutin. Guru harus dilatih secara berkala tentang etika, perlindungan anak, dan cara menjaga hubungan sehat dengan siswa. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan kedua. Apa saja dampak psikologis yang mungkin dialami korban dalam jangka panjang? Jadi, korban pelecehan seksual seperti 2 siswi di kasus tadi bisa mengalami dampak psikologis serius seperti 1. Trauma berkepanjangan. Korban bisa selalu merasa takut, cemas, bahkan panik saat diingatkan dengan kejadian tersebut. 2. Kehilangan kepercayaan. Mereka bisa jadi sulit percaya kepada guru, orang dewasa, bahkan keluarga. Yang ketiga, depresi dan stres berat. Ini bisa muncul rasa sedih berlebihan, kehilangan semangat hidup, bahkan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Yang keempat, gangguan belajar. Mereka bisa jadi tidak fokus saat belajar atau takut datang ke sekolah. Dan yang terakhir yaitu masalah jangka panjang. Jika tidak ditangani, trauma ini bisa terbawa hingga dewasa dan mempengaruhi hubungan sosial, pernikahan, hingga pekerjaan. Jadi solusinya yaitu mereka perlu pendampingan psikolog atau konselor serta dukungan dari keluarga dan lingkungan yang aman. Oke, lanjut pertanyaan ketiga yaitu, apa yang harus dilakukan pihak sekolah agar kejadian seperti ini tidak terulang? Jadi, sekolah punya tanggung jawab besar agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pengawasan ketat. Ruang-ruang privat seperti ruang BK harus diawasi, misalnya dengan CCTV di luar ruangan. Ini tidak mengganggu privasi tapi tetap ada kontrol. Yang kedua, aturan interaksi guru dan siswa. Buat aturan jelas tentang batasan antara guru dan siswa termasuk saat sesi konseling. Yang ketiga, pelatihan etika dan perlindungan anak. Guru wajib ikut pelatihan secara rutin agar tahu batasan dan tanggung jawab mereka. Yang keempat, tempat aduan yang aman. Sediakan saluran rahasia agar siswa bisa lapor jika merasa tidak aman. Yang kelima, libatkan orang tua. Ajak orang tua ikut serta dalam pengawasan dan komunikasi dengan pihak sekolah. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Bagaimana membangun kepercayaan siswa terhadap guru dan sekolah setelah kejadian seperti ini? Jadi, membangun kembali kepercayaan siswa butuh waktu dan usaha. Ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Sekolah harus membuktikan bahwa mereka peduli dan melindungi siswa. Yang kedua, libatkan siswa dalam kegiatan positif. Misalnya diskusi terbuka, kegiatan kreatif, atau program konseling. Yang ketiga, adakan sesi penyembuhan atau healing. Ajak siswa ngobrol atau curhat dengan guru yang aman dan bisa dipercaya. Yang keempat, berikan ruang bagi siswa untuk menyuarakan perasaan. Dengarkan mereka tanpa menghakimi. Yang kelima, perlihatkan perubahan nyata.
misalnya sistem pengawasan yang lebih baik, guru-guru yang ramah dan terbuka. Pertanyaan kelima, apa yang dapat dilakukan untuk menangani trauma korban pelecehan? Jadi, untuk membantu korban pulih dari trauma, beberapa langkah penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pendampingan psikolog. Korban itu butuh konseling profesional agar bisa memproses rasa takut, malu, dan marah. Yang kedua, lingkungan yang suportif. Teman, keluarga, dan guru harus mendukung dan tidak menyalahkan korban. Yang ketiga, berikan waktu. Jangan paksa korban cepat pulih. Biarkan mereka bicara atau diam sesuai kenyamanan mereka. Yang keempat, kegiatan yang membangun kepercayaan diri. Ajak korban ikut kegiatan seni, olahraga, atau aktivitas yang mereka sukai. Yang kelima, pantauan rutin. Sekolah harus terus memantau kondisi mental dan akademik korban. Jangan dibiarkan sendiri. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kode etik guru mengatur hubungan antara guru dan orang tua siswa? Dalam kode etik guru, hubungan antara guru dan orang tua siswa harus dibangun atas dasar yang pertama, kerjasama dan komunikasi yang baik. Jadi guru wajib memberi informasi yang jujur dan lengkap tentang perkembangan siswa. Yang kedua, saling menghargai. Guru tidak boleh menganggap remeh pendapat atau keluhan orang tua. Yang ketiga, kepentingan siswa diutamakan. Semua komunikasi antara guru dan orang tua harus bertujuan untuk kebaikan siswa. Yang keempat, tidak memanfaatkan hubungan pribadi. Jadi guru dilarang memanfaatkan hubungan dengan orang tua untuk keuntungan pribadi, misalnya uang, hadiah, atau hal lain. Yang kelima, transparansi. Guru harus terbuka jika ada masalah yang melibatkan anak dan melibatkan orang tua dalam penyelesaian. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga jawaban saya tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.